Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sari dari 2018 CI mempresentasikan bisnis plan saya tentang creative agency. So here we go. Oke. Kita adalah cooperation yang bergerak di bidang kreatif agency dengan saya sebagai CEO. Oke, di sini terdapat logo Linisco. Terdapat beberapa makna, yaitu arti huruf kapital LC. Diharapkan perusahaan ini kedepannya akan berkembang besar sesuai dengan logonya. Oke, yang kedua, huruf yang diapit di antara kapital itu artinya kita saling mengayomi dan kekeluargaan pada semua kru tim. Oke. Dan yang ketiga, memakai warna biru dipilih karena warna tersebut bermakna profesionalisme, simbol kepercayaan diri, kecerdasan dan kepandaian. Oke, next. Di sini terdapat visi dan misi. Visinya akan menjadi agensi number 1 in Indonesia dengan kredibilitas tersendiri. Dan yang kedua, kita punya misi. Misi kita yang pertama menjadi rekanan bagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dan yang kedua, berkomitmen menjaga kualitas produk dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, misi kita adalah memiliki kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Okay, our common belief, quotes by John D. Rockefeller, is that don't be afraid to give up, to good, to go for the great. I want to tell you about creative agency. Apa sih creative agency itu? Creative agency adalah perusahaan yang memberikan layanan untuk sebuah iklan untuk konsumen yang membutuhkan. Nah, layanan yang diberikan pada kreatif agensi pasti memiliki tujuan agar produk atau jasa yang dihasilkan dan diberikan oleh klien dapat mengalami peningkatan permintaan sehingga dapat meningkatkan omset sesuai dengan harapan klien kita. Di sini apa sih tujuan usaha Linisco Operation ini? Pertama, untuk membuat dan menyusun strategi rencana periklanan dan pemasaran yang baik untuk semua produk, bisnis, atau merek Anda. Kita bekerja sesuai dengan tujuan bisnis Anda untuk mengembangkan kampanye iklan yang menarik perhatian dan memikat pelanggan potensial Anda. Dan yang kedua, Linisco juga melayani jasa foto produk untuk perusahaan Anda. Yang ketiga, kita melacak kemajuan kampanye dan menganalisis efek pada bisnis. Jika bisnis tidak berjalan dengan baik, mereka membuat strategi baru dan pendekatan baru untuk meningkatkan pemasaran tersebut. Dan yang terakhir, kreatif agensi juga bertanggung jawab atas semua pembelian media seperti memasang iklan dan majalah dan surat kabar, siaran televisi dan radio, dan outlet lainnya. Nah, ini target market kita untuk membantu pebisnis untuk menerapkan sejumlah cara dan strategi supaya meningkatkan penjualannya. Saat ini semakin banyak kan adanya transaksi jual beli secara online. Tahun 2021 juga meningkatkan pembelian secara online, apalagi terdapat banyak all shop juga di sini seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, selain lebih mudah untuk pelanggan juga lebih menguntungkan bagi penjualnya. Pelanggan semakin mudah dan bisa mendapatkan barang yang diinginkan melalui online kan. Sementara penjual juga bisa mendapatkan target pasar yang lebih luas. Dunia maya memang kini semakin membantu para pelaku bisnis yang ingin melakukan pemasaran produk atau jasanya. Terlebih lagi dari layanan dalam bentuk teks. Terlebih lagi nih dalam 1 dekade terakhir saja, teknologi internet dapat memberikan layanan-layanan dalam bentuk teks, foto, gambar, audio, maupun video, dan masih banyak lagi. Di Indonesia pun sendiri masih banyak merek atau brand yang potensial namun belum mampu berkembang secara maksimal karena kurangnya pemahaman strategi bisnis pemasaran digital dalam pengembangan pasar yang semakin penuh kompetisi.
Kami, Linux Operation, hadir sebagai digital marketing agency yang dapat diandalkan. Karena kami secara strategis menerapkan pemasaran yang memberikan informasi terus-menerus, tapi sekaligus membiarkan konsumen untuk memiliki keterkaitan langsung juga. Di sini juga kita menerapkan untuk mengetahui target pasar. Di sini untuk mengetahui target pasar kita, pertama harus mengetahui kebutuhan pelanggan Anda. Dimaksud di sini mengetahui kebutuhan pelanggan kita, mengidentifikasi target pasar. Anda akan membantu Anda dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Anda bisa mengklasifikasi target pasar Anda menjadi beberapa kategori seperti kelompok umur 15-30 tahun, jika ingin pasar olahraga sepeda. Atau Anda dapat mengambil wanita dengan usia 20-35 tahun jika ingin memasarkan produk sepatu wedges Anda. Dengan demikian, dengan mengetahui siapa target pasar Anda akan menghindari waktu terbuangnya dan biaya terbuangnya juga. Yang kedua adalah melakukan promosi. Kita akan melakukan promosi di berbagai platform. Kita akan melakukannya secara konsisten, terus-menerus, dan dengan cara-cara kreatif, sehingga pelanggan tidak merasa bosan. Misalnya, mengirim pesan singkat kepada pelanggan jika ada produk promo. Nih, pilih lokasi yang strategis. Lokasi yang dipilih pastinya lokasi yang memuat banyak perusahaan besar seperti pada kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Yang selanjutnya menggunakan marketing internet. Internet marketing bisa menjadi salah satu strategi marketing yang efektif. Anda dapat mengetahui rasa dari pelanggan dan kebutuhan pelanggan dengan menempatkan bisnis Anda di situs jejaring sosial. Pada saat ini, penjualan secara online semakin jelas dalam jumlah transaksi meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan kecenderungan bagaimana pelanggan ingin berbelanja di luar jam buka toko, menghindari kerumunan, dan lebih privacy. Inovasi juga terbuka lebar di internet, kan? Selanjutnya, membangun hubungan rahasia dengan pelanggan. Menjaga pelanggan lama lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru, karena biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru sekitar 6 kali lebih daripada menjaga pelanggan lama. Kemudian, membuat database pelanggan, memasukkan data penting seiring dengan kemajuan yang telah dicapai, menghubungi mereka secara berkala, dan untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk promo yang sedang berjalan, dan lain-lainnya. And the last of it is the power of focus. Keberhasilan usaha karena mereka memfokuskan sumber daya mereka dan produk yang lebih sedikit namun inovatif. Fokus tidak berarti Anda menjual kurang, akan tapi sebaliknya, Anda dapat meningkatkan produksi di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, kita mempunyai strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini kita akan menggunakan sebuah strategi namanya konten marketing bersifat soft selling. Kita mengaplikasikan konten marketing menggunakan video atau artikel yang memberikan manfaat kepada audiens, tetapi tetap memiliki pesan iklan terselubung. Nah, konten marketing ini biasanya bersifat soft selling, dikarenakan pesan yang disampaikan untuk mempromosikan produk itu atau jasa tersebut dibuat secara tersirat. Konten marketing dapat memberikan keuntungan jangka panjang apabila produk dan jasa baru menggunakan model pemasaran tradisional, mereka akan membuat iklan dan normalnya penjualan akan meningkat. Akan tetapi jika iklan yang dibuat dihentikan, maka penjualan akan kembali menurun. Hal ini dikarenakan mereka hanya mengetahui keberadaan produk atau jasa tersebut melalui iklan dan promosi. Tetapi apabila Anda memiliki konten yang sangat bermanfaat dan diminati oleh masyarakat, maka audiens akan tak menemukan konten tersebut melalui sosial media. Audiens akan menjadi followers, subscribers, dan berpotensi sebagai pelanggan. Sebenarnya iklan dan konten marketing dapat berjalan seiringan. Dengan begitu, promosi yang dilakukan untuk produk atau jasa tersebut akan mencapai tujuan dan hasil yang lebih maksimal. Di sini
Ada juga cara yang dilakukan oleh sebuah kreatif agency dalam mendapatkan perhatian konsumen dan calon konsumen di internet. Yang pertama, melakukan kampanye iklan adalah salah satu cara dilakukan oleh sebuah kreatif agency untuk mendapatkan perhatian dari konsumen dan calon konsumen. Kampanye iklan ini bisa dilakukan dengan cara online dan offline. Sejatinya sebuah kampanye iklan bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan tepat kepada konsumen dan calon konsumen yang tepat dalam waktu yang tepat pula. Cara dan target yang ditentukan seperti ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara yang seoptimal mungkin. Yang kedua, melakukan riset target audience. Sebelum memasuki lapangan kampanye digital, sebuah kreatif agency akan melakukan berbagai riset terhadap audiensnya. Hal ini bertujuan agar strategi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak tergolong sia-sia. Melakukan riset terhadap audiens bisa dilakukan mulai dari usia target, pendidikan target, dan juga jenis kelamin target. Riset terhadap audiens tersebut bisa dilakukan terhadap berbagai akun media sosial para konsumen dan calon konsumen. Apabila di Indonesia sebagai kalangan masyarakat telah memanfaatkan berbagai jenis media sosial untuk menunjukkan eksistensi dan sekedar mencari informasi saja, dengan demikian riset target audiens akan memudahkan sebuah kreatif agency memperoleh konsumen yang tepat untuk Anda. Selanjutnya, sebuah produk atau jasa yang bertujuan untuk kalangan muda tertentu haruslah disesuaikan pola bahasanya pemasarannya dengan kalimat-kalimat yang berjiwa muda juga jika untuk orang muda. Tapi begitu pula dengan target konsumen yang dewasa atau kalangan elit, penggunaan bahasanya yang digunakan oleh kreatif agency ini tentu akan disesuaikan dengan kategori tersebut. Misalnya, menggunakan bahasa yang sedikit formal pada kalangan elit tersebut. Penggunaan tata bahasa yang tepat dalam digital marketing merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk era saat ini. Selanjutnya, memahami keinginan konsumen. Hal tersebut akan membuat Anda menemukan bagaimana dan apa saja pandangan serta persepsi masing-masing konsumen dan calon konsumen di dunia maya. Dengan mendengarkan dan memahami apa keinginan konsumen tentu, Anda akan mampu melakukan pengembangan pada produk atau jasa Anda. Bahkan apabila keluhan dan konsumen Anda bisa segera memperbaiki hal tersebut. Dengan memahami keinginan konsumen tersebut, akan banyak konsumen loyal yang akan Anda dapatkan dan target perusahaan semakin meningkat. Selanjutnya ada Search Engines Optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimalkan sebuah situs agar mendapatkan perangkat teratas dan hasil pencarian. Untuk menjadi perangkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari media yang dapat digunakan seperti website, box, atau infografis. Selanjutnya ada konten marketing, merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Selanjutnya adalah otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan, unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email atau media sosial. Ada pay per click atau PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya, Google AdWords. Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian Google dan dikenakan biaya setiap per kliknya. Selain itu, ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Selanjutnya ada native advertising. Selanjutnya ada native advertising, bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya.
Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, contohnya promote post di Instagram dan Facebook. Selanjutnya ada affiliate marketing. Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan membujuk pembaca dan pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya, hosting video ads dengan YouTube. Selanjutnya ada social media marketing. Anda mempromosikan brand dan konten media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi, pada awalnya, fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal dan semi-formal. Saya menyajikan tentang analisa SWOT. Oke, analisa SWOT atau metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itu yaitu strengths, opportunities, weakness, and threats. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Yang pertama kita akan bahas tentang strengths. Di situ yang pertama menjaga hubungan baik dengan klien-klien besar. Klien merasa puas dengan kinerja kita. Jika dengan baiknya usaha perusahaan menjaga hubungan baik dengan klien menyebabkan mereka tidak enggan untuk menyebarkan kabar mengenai pengalaman pembelian mereka ke rekan-rekan mereka dan secara tidak langsung telah membantu pemasaran perusahaan. Dan yang kedua adalah karyawan bagian pemasaran termotivasi dalam bekerja. Dalam upaya semisal pemberian janji dengan komisi sebesar 5% dari total produksi, terbukti sudah mampu memotivasi karyawan khususnya di divisi pemasaran untuk giat bekerja dan menjaga kualitas layanan dengan klien. Selanjutnya, menawarkan produk berkualitas tinggi. Produk berkualitas tinggi ini tentunya memiliki daya tarik sendiri yang lebih bagi konsumen karena memiliki nilai atau value yang tinggi pula. Yang keempat, pemberian garansi produk. Komitmen perusahaan untuk mengganti produk yang cacat dan menanggung kerugiannya ikut membantu menjaga nama baik perusahaan dan hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir tentang strengths yaitu pengendalian proses produksi bagus. Penggunaan tenaga quality control atau dengan perusahaan dengan nama mandor produksi akan menjamin proses produksi yang lancar dan baik dalam ahli mampu meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan itu. Akibatnya perusahaan dapat menghemat pengeluaran yang tidak perlu untuk mengganti cacat-cacat pada produk. Dan yang kedua kita akan bahas tentang weakness atau kelemahan ya tadi. Yang pertama kegiatan promosinya itu kurang. Dengan melihat pertumbuhan industri sekarang, di mana pemain industri reklam sudah semakin banyak, tentunya metode promosi baru harus mulai dirancang dari sekarang. Dan yang kedua, harga produk yang mahal dengan kualitas ditawarkan perusahaan menyebabkan harga produk yang dijual ikut menjadi mahal. Perusahaan tidak mampu menekan harga jual ini dan seringkali menjadi kelemahan perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan reklam kecil yang menawarkan harga jauh lebih murah. Dan yang ketiga, penggunaan sistem informasi manajemen yang masih minim. Penggunaan sistem informasi manajemen sejauh ini masih sangat minim dan kurang dimaksimalkan. Menurut peneliti, penggunaan sistem informasi manajemen dapat memaksimalkan lagi sebagai media penyalur tugas melalui sistem online atau melalui email atau sebagainya, pembukuan dan lain-lain. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama tentang opportunity yaitu permintaan yang meningkat tiap tahunnya. Dengan semakin berkembangnya ekonomi di Indonesia dan ditandai dengan semakin banyaknya usaha-usaha baru yang muncul menjadikan peluang tersendiri bagi industri periklanan. Dengan demikian bisa dipastikan permintaan akan iklan akan meningkat puluhan setiap tahunnya dan tidak terbatas pada reklame saja namun juga media iklan yang lainnya.
Selanjutnya adalah permintaan musiman. Pemilihan umum ini selalu melibatkan kegiatan kampanye untuk mengenalkan calon pemilih dengan calon pemimpin yang diusung oleh masing-masing partai politik. Disinilah peluang bagi industri periklanan muncul, di mana mereka pastinya akan digunakan jasanya untuk menjadi mitra partai politik dengan menyediakan media kampanye yang diinginkan, baik itu poster, pamflet, baliho, hingga reklame. Para pengusaha dan industri ini harus pandai menangkap peluang ini yang hadir secara musiman. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di industri periklanan terus mengalami perkembangan. Dulu nih, reklam dan shop panel masih menggunakan teknologi cap semprot. Namun sekarang sudah banyak menggunakan teknologi digital printing. Bahkan sudah banyak memanfaatkan teknologi lampu neon untuk dijadikan neon box sebagai media promosi usahanya. Sekarang mulai muncul inovasi yang lebih ekstrim nih, yaitu melalui videotron, di mana dianggap sebagai sesuatu hal yang baru yang mungkin masih terlalu dini bagi perusahaan di Indonesia untuk membuatnya sendiri. Sejauh ini videotron ini masih diimpor dari Tiongkok dan pemasangan serta maintenance-nya masih menggunakan tenaga luar. Semuanya dari Tiongkok, maintenance pun dari Tiongkok. Inovasi teknologi ini dapat ditangkap sebagai peluang sebagai pendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk melalui transfer teknologi pada proses produksi. Dan yang terakhir tentang yaitu ancaman ya. Yang pertama permasalahan pajak yang bisa mengganggu kerjasama dengan klien. Ini bukan hanya kreatif agency saja, tapi semungkin sebagian besar perusahaan keberatan dengan adanya pajak ini, pajak reklam ya, terutama meningkat tiap tahunnya, dan ini bisa mengancam eksistensi perusahaan reklam, di mana dikhawatirkan calon pelanggan akan kesulitan dalam membayar pajak, sehingga beralih ke media periklanan lainnya lebih kecil pajaknya, dan reklam itu paling besar pajak iklannya daripada media yang lainnya. Dan yang kedua, perizinan yang berubah-ubah. Masalah perizinan ini selalu menyulitkan ya, baik klien maupun perusahaannya. Selain berpotensi memperbesar biaya, juga menyebabkan proses produksi yang dipaksa diulang kembali dan memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah keluhan masyarakat terhadap reklam roboh dan estetika kota. Selama ini sering muncul berita baik ya di koran maupun internet, bahwa banyak reklam yang roboh, entah karena diterjang hujan lah atau memang fondasi yang tidak kokoh sendiri. Tekanan dari masyarakat menyebabkan perusahaan reklam harus menyertakan asuransi bagi reklam ukuran 8 meter persegi ke atas. Begitu juga opini publik bahwa reklam merusak estetika kota, semakin menyulitkan perusahaan reklam tersebut. Yang keempat, adanya preman penguasa lahan yang berpotensi menambah biaya. Nah, preman-preman ini menghambat proses pemasaran reklam nih, dan juga meminta upeti atau semacam biaya sewa yang menyebabkan munculnya biaya tambahan yang sebenarnya pun tidak perlu. Kalau nggak ada preman ya enggak, tapi ada beberapa tempat yang ada premannya yang diharuskan untuk seperti itu. Dan yang terakhir adalah rencana pengurangan reklam dalam fungsional di pusat kota. Telah diuraikan di latar belakang bahwa telah diadakan rencana untuk mengganti reklam konvensional yang ada di pusat kota dengan videotron seperti di kota-kota besar di luar negeri. Walaupun di Surabaya tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat ya, namun hal ini tetap menjadi ancaman yang akan terjadi bagi perusahaan tersebut, sehingga hendaknya perusahaan mulai memikirkan strategi dan rencana penanggulangannya. Nah, yang pertama, mengapa harus menggunakan jasa kita? Oke, yang pertama, Anda bisa mengelola anggaran dengan efektif dan rapi. Menjadikan agensi dan risiko yang tepat memungkinkan Anda bisa menjangkau keterampilan yang membutuhkan dalam bisnis atau perusahaan Anda. Hal ini tentu saja memberikan kendali yang lebih besar untuk anggaran Anda. Anda bisa menggunakan layanan kreatif agensi, Anda mempunyai banyak pilihan atas berbagai jenis digital agensi profesional yang Anda butuhkan. Yang kedua, Anda akan mendapatkan perspektif baru.
Ada baiknya jika Anda mendapatkan solusi atau gagasan baru dan kreatif agency yang menawarkan Anda dengan perspektif eksternal yang bisa menyediakan wawasan seputar tren pasar terkini. Setiap pebisnis mampu membutuhkan sudut pandang yang berbeda mengenai bisnis, ya kan? Yang dikelolanya dengan adanya perspektif baru tersebut, maka seorang pengusaha dapat melakukan perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan performa bisnisnya di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah membuat bisnis Anda terus berkembang. Fleksibilitas merupakan salah satu keuntungan yang bisa Anda dapatkan dalam menggunakan jasa kreatif desain karena Anda dapat menyelesaikan pekerjaan kapan saja Anda membutuhkannya. Fleksibilitas ini memungkinkan pegawai internal Anda untuk tetap fokus pada kegiatan inti dalam bisnis dan memberikan Anda kendali lebih besar terhadap anggaran. Anda bisa menyerahkan teknis pemasaran digital kepada ahli digital marketing yang berkualitas. Dengan begitu, Anda memiliki kesempatan untuk fokus dalam manajemen pemasaran bisnis Anda dan memastikan bahwa bisnis Anda tersebut bisa terus berkembang. Yang keempat, proyek Anda pasti selesai tepat waktu. Agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, maka semua proyek yang Anda buat harus bisa selesai tepat waktu. Dalam hal ini, Anda bisa melakukan tugas tertentu dan mempercayakan proyek lainnya pada kreatif agensi juga. Bekerja sama dengan ahli digital agency memberikan Anda kesempatan untuk bisa memenuhi tenggat waktu seputar pemasaran dan membuat konten digital saat dibutuhkan. Dan yang kelima, berpengalaman dalam membuat dan melaksanakan strategi marketing. Oke. Dengan meng-hire digital marketing agency, Anda tidak hanya memiliki tim yang didedikasikan khusus untuk sosial media, tapi Anda akan mendapatkan saran dari ahli atau profesional bidang ini, sehingga Anda bisa yakin bahwa kampanye Anda akan selalu terjaga dengan baik. Kita tahu harus mulai dari mana, platform mana yang akan digunakan, jenis konten apa yang dibutuhkan, dan banyak lagi detail lainnya. Untuk menjadikan brand Anda hadir tepat di depan audiens yang diinginkan juga. Selain itu, kreatif agency juga selalu mengikuti perkembangan terkini dari tren, alat, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perspektif baru dan wawasan berharga tentang pasar yang mungkin Anda lewatkan dengan menggunakan teknik-teknik ini. Agensi akan tahu apa yang bekerja untuk bisnis Anda dan apa yang tidak, akan lebih cenderung melihat hasil secara jangka panjang yang ditunjang oleh keahlian dan pengalaman agensi tentang apa yang berhasil untuk kampanye sosial media marketing Anda yang sukses. Dan yang keenam adalah cost effective. Anda perlu tahu bahwa konsumen brand terus memperbarui, berbagi dan terlibat dengannya di sosial media. Dan Anda perlu tahu juga faktanya, dan survei Social 2018 menyebut bahwa 90% responden mengatakan bahwa mereka menggunakan sosial media untuk berkomunikasi langsung dengan sebuah brand. Survei yang sama juga menemukan bahwa harapan mereka adalah brand responsif terhadap mereka dalam kurun waktu maksimal 4 jam. Social media marketing adalah sesuatu yang perlu ditangani secara real time dan meng-hire agency yang dedikasi untuk mengurus semua upaya social media marketing Anda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan secara online. Agensi mengalokasikan waktu untuk memastikan brand Anda sukses di sosial media sehingga Anda dapat memfokuskan upaya dalam menjalankan bisnis Anda. Selain itu, dengan agensi Anda dapat mendapatkan satu tim berdedikasi yang dapat mengerjakan tugas harian sebagai manajer sosial media internet yang mencakup memuat konten untuk dibagikan baik posting, blog, video, grafik, dan media lainnya. Memeriksa berita memeriksa berita terkait industri yang center atau respon atas posting sosial media yang masuk, memeriksa influencer baru untuk terhubung, dan lain-lainnya. Jadi dengan meng-hire agensi yang berdedikasikan, Anda akan memiliki orang-orang yang berkompeten untuk menyusun strategi sosial yang komprehensif, untuk membuat konten multidimensi yang akan menampilkan brand Anda dan menjual produk atau layanan Anda. Dan yang terakhir ada value added. Keberadaan agensi juga bisa ditugaskan untuk melakukan riset pasar dan mengidentifikasikan persaingan.
Hal ini mencakup meneliti dan mengidentifikasi target audiens Anda untuk mempelajari dan memahami perilaku, preferensi, dan minat mereka untuk memastikan strategi pemasaran yang diadopsi akan memberikan hasil semaksimal mungkin. Dan agensi juga akan dapat memberikan perspektif lain untuk cara berinteraksi dengan audiens Anda secara out of the box. Oke, dan yang keberadaan kreatif agency juga dapat ditugaskan untuk melakukan riset dasar. Jadi, identifikasi ringan. Hal ini mencakup meneliti dan mengidentifikasikan target audiens Anda untuk mempelajari dan memahami perilaku preferensi dan minat mereka untuk memastikan strategi pemasaran yang diadopsi akan memberikan hasil semaksimal mungkin. Dan agensi juga akan dapat memberikan perspektif lain untuk cara-cara berinteraksi dengan audiens Anda secara out of the box. Yang selanjutnya kita akan susunan organisasi dalam perusahaan kreatif agency. Yang paling atas adalah managing director. Managing director berfungsi bertanggung jawab atas jalannya perusahaan secara menyeluruh. Yang merupakan atasan paling atas itu adalah managing director atau CIO. Dan yang kedua kita bisa tahu tentang account director atau eksekutif. Account eksekutif ya, account director atau account eksekutif. Sebagai media komunikasi bagi perusahaan dan klien, account eksekutif memiliki hubungan keluar perusahaan untuk kepentingan dalam melayani klien dan sebagai media komunikasi bagi perusahaan dan klien. Memiliki hubungan keluar perusahaan untuk melayani klien juga sebagai penghubung dalam memberikan saran bagi klien yang ditangani dan mempelajari juga tuntutan yang dikehendaki klien terhadap kliennya. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini punya fungsi tim kreatif itu bekerja membuat konsep iklan dan itu diselesaikan oleh pihak produksi itu. Nah, tim kreatif ini juga terdiri dari beberapa bagian juga. Jadi tadi kan ada account director atau account eksekutif. Nah, selanjutnya yang sejajar dengan account director atau eksekutif itu ada kreatif. Bawahannya kreatif itu ada creative director yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan departemen kreatif dan bertanggung jawab atas seluruh aspek kreatif dari suatu kampanye periklanan, serta membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kreatif dan bertanggung jawab penuh terhadap pesan yang disampaikan dalam setiap karya mereka. Dan yang kedua, meriksa hasil kerja kreatif serta mempunyai wewenang dalam menyetujui atau menolak. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kuantitas hasil kerja kreatif. Dan yang keempat, bertanggung jawab merealisasikan pembuatan produk iklan kepada media. Selanjutnya ada art director. Dan yang pertama, berperan aktif dalam pembentukan planning, board meeting, dan menciptakan ide yang akan dituangkan dalam suatu desain visual dan naskah iklan. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab dalam mengarahkan serta membimbing kerja. Tim kreatifnya juga memeriksa dan meneliti hasil kreatifnya juga. Dan yang ketiga bertanggung jawab pada creative director. Nah, bawahnya kreatif ini sebagai copywriter, membuat suatu naskah iklan, menciptakan ide atau pesan verbal untuk headline, subheadline, body copy, launching, slogan, keyword, iklan cetak, media elektronik maupun bentuk komunikasi pemasaran lainnya. Yang kedua bertanggung jawab pada produksi penulisan naskah iklan. Dan yang terakhir bawahnya ada visualizer, memvisualkan konsep dalam komputer dan sebagai komputer grafis juga mengeksekusikan bentuk iklan dan segi visual dan teks copy iklan. Dan yang sejajar dengan account director atau kreatif tadi ada satu lagi yaitu media director. Media department sangat berperan bagi kepentingan bisnis klien. Dari departemen inilah pesan-pesan dari klien disampaikan kepada audiens. Dan tugasnya pun mencakup menentukan program untuk media transisi ataupun untuk pemilihan, mengembangkan konsep perencanaan media, menentukan budget atau anggaran iklan media, atau melakukan evaluasi dan analisis dalam kurun waktu tertentu berkaitan dengan produk iklan. Ini aku juga mau memberitahu kalian tentang tahapan-tahapan dalam kreatif agensi tersebut. Yang pertama ini pemahaman yang utuh terhadap produk. Jadi kita harus memahami produk itu, dimulai dari di mana produk itu dibuat,
asal produk itu, sejarah produk itu, dan lain-lain sebagainya secara mendetail, deskripsi tentang produk tersebut. Kemudian menentukan target audiensnya dari produk tersebut. Untuk menentukan target audiens, kita perlu memperhatikan 4 hal, yaitu segi geografis, demografis, psikologis, dan pemakaian produk. Kedua, yaitu mencari tahu kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketakutan atau hal yang tidak diharapkan dari konsumen terhadap sebuah produk yang sejenis juga perlu dicatat dan dipahami. Mengapa sampai sedemikian, lalu bagaimanapun solusinya harus dicari. Dan yang ketiga adalah mensurvei target audiens. Tim kreatif dan penulis mencari dan mencatat kegiatan sehari-hari dan kebiasaan target audiens, misal kemana tempat yang sering dikunjungi target audiens, kapan melakukan kegiatan tersebut, dan apa yang dilakukan di pagi hari, siang, ataupun malam sebelum tidur. Hal ini dicatat untuk mengenali target audiens semakin dalam, sehingga akan mempermudah untuk menemukan pesan utama dari sebuah iklan. Dan yang keempat adalah menentukan pesan utama dari iklan tersebut. Dalam pembuatan iklan, tim kreatif harus menentukan pesan utama terlebih dahulu untuk mempermudah mencari ide sebuah iklan, agar kegiatan iklan yang lain tetap satu arah berpusat pada pesan yang sama, sehingga image yang kuat terdapat dalam produk yang diiklankan. Yang kelima adalah menentukan cara penyampaian iklan. Bagaimana pesan iklan itu dapat disampaikan dengan baik, tepat sasaran, dengan hasil maksimal dan tentunya biaya minimum juga. Yang keenam, menentukan di mana iklan akan bertemu audiens. Pemilihan media cetak sangat berpengaruh untuk menjangkau target sasaran setelah iklan. Kondisi yang baik untuk beriklan, kapan iklan akan ditayangkan, kemana iklan akan dipasang, perlu diperhatikan untuk semua media. Yang ketujuh adalah pencarian iklan. Setelah menentukan target audiens dan pesan utama dari sebuah iklan, hal selanjutnya adalah pencarian. Ide dapat muncul dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan target, ketakutan yang tidak diinginkan target, dan lain-lain. Tetapi semua ide harus sesuai dengan pesan utama dari iklan tersebut. Yang kedelapan adalah pembuatan kopi iklan. Kopi dalam sebuah iklan merupakan hal yang penting untuk membuatkan semakin hidup dan penyampaian pesan dapat tersampaikan dengan baik. Kopi iklan juga bisa dipakai untuk memperkuat visual. Apa yang perlu disampaikan lewat pesan visual biasanya sangat terbantu dengan adanya kopi. Kopi iklan yang unik dan menarik akan mudah diterima dan diingat oleh target audiens. Pada tahap ini, copywriter harus hati-hati dalam pemilihan kopi, karena sebagian besar pesan yang akan disampaikan oleh iklan dituangkan di dalam kopi. Dan yang terakhir adalah tahap eksekusi iklan. Terakhir dari pembuatan suatu iklan nih, tim kreatif menjelaskan brief ide iklan terhadap visualizer dan cara mempercayakan visualizer untuk mengerjakan iklan tersebut. Oke. Strategi lanjutan 1. Oke, kita itu mempunyai strategi ke depannya akan menantangkan nilai luhur dari perusahaan dikenal dari istilah HOPE. We have want to apply about HOPE. Yang pertama, H, highly motivated, memiliki motivasi dari dalam diri untuk maju, sehingga memiliki keinginan untuk mencapai setiap target, belajar berbagai hal baru, dan terus berkembang serta berinovasi. Yang O itu outstanding, bergairah dengan tantangan dan target yang luar biasa, jadi suka tantangan. Yang P adalah persistence, memiliki kegigihan dan ketangguhan dalam menghadapi setiap tantangan, tidak mudah menyerah dan terus bangkit dalam mengalami kegagalan. Dan terakhir adalah empowerment, setiap orang harus dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin baru, untuk dipercaya kepada level yang lebih tinggi. Next, strategi lanjutan yang kedua dalam kita adalah mengaplikasikan menurut J.P. Greenet adalah dengan adanya formula Agile. Yang pertama tadi we have a play about hope, dan yang kedua ini akan mengaplikasikan tentang Agile. A yaitu attention, setiap iklan harus mampu menarik perhatian audiens. Interest, mengembangkan minat dalam produk, jasa, pesan, atau tawaran. D, desire, mendorong keinginan untuk membeli apapun yang akan dijual. And the last is action, memaksa orang untuk bertindak.
Dan yang ketiga ada beberapa pendekatan yang akan kita lakukan. Oke, yang pertama adalah daya tarik selebritis. Oke, we have to talk about celebrity. Pengiklanan atau agen iklan membayar besar kepada selebritis yang sesuai dengan pasar sasaran dan berharap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen terhadap produk yang diiklankannya. Dan yang kedua di situ ada daya tarik humor. Daya tarik humor, survei yang dilakukan oleh eksekutif iklan menunjukkan bahwa penggunaan humor akan efektif jika digunakan untuk menarik orang untuk melihat iklan dan menciptakan kesadaran merek. Oke, dari itu khususnya humor akan lebih berhasil digunakan mempertahankan produk daripada untuk memperkenalkan produk. Humor juga cocok untuk produk yang berorientasi pada perasaan. Dan yang ketiga adalah daya tarik rasa takut. Oke, daya tarik rasa takut ini lebih efektif jika digunakan untuk memperbaiki motivasi. Pengiklanan atau motivasi konsumen untuk mengolah informasi dan mengambil tindakan juga. Ia menggunakan daya tarik rasa takut dengan mengidentifikasi dua hal nih. Yang pertama itu mengidentifikasi konsekuensi negatif. Jika tidak menggunakan mengidentifikasi konsekuensi negatif jika tidak menggunakan produk ini. Yang kedua, mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak aman. Daya tarik rasa takut juga efektif jika penerima pesan percaya diri dan lebih suka mengendalikan bahaya daripada menghindarinya, serta penerima pesan bukan pemakai produk tersebut juga akan lebih baik. Ada juga daya tarik kesalahan. Kesalahan juga merupakan daya tarik negatif nih. Yang tadi kan daya tarik rasa takut itu juga negatif. Nah, di sini daya tarik kesalahan juga merupakan daya tarik yang negatif. Orang merasa salah ketika melanggar peraturan, menyimpang dari nilai standar atau kepercayaan, atau tidak bertanggung jawab. Daya tarik kesalahan dapat berjalan baik karena memotivasi individu dewasa secara emosi, mengambil alih tanggung jawab tindakan terdepan untuk mengurangi tingkat kesalahan, dan berusaha membujuk calon konsumen dengan menerapkan perasaan bersalah yang dapat diganti dengan menggunakan produk yang akan diiklankan. Dan yang kelima adalah daya tarik komparatif. Dalam periklanan ini ada praktik komparatif langsung dan tidak langsung. Suatu produk dengan produk pesaing, jadi ada komparatif langsung dan tidak langsung oleh produk pesaing yang mempromosikan bahwa produk tersebut superior dibanding produk pesaing. Iklan komparatif lebih baik dalam meningkatkan kesadaran merek dibanding iklan non-komparatif. Iklan komparatif ini lebih sesuai lah dengan terhadap merek yang diiklankan gitu. Khususnya ketika merek itu baru, jadi lebih komparatif dan lebih kuat intensitas konsumennya untuk membeli merek yang diinginkan. Ada juga keenam, daya tarik positif atau rasional. Daya tarik ini berfokus pada praktek, fungsi, dan kebutuhan konsumen secara optimal terhadap suatu produk yang memberikan tekanan pada manfaat atau alasan untuk mempunyai atau menggunakan suatu merek. Isi pesan menekankan fakta, belajar, dan persuasi logis. Nada positif atau rasional cenderung informatif, dan pengiklan menggunakan nada ini umumnya mencoba meyakinkan konsumen bahwa produk mempunyai manfaat khusus yang memuaskan konsumen. Dan yang ketujuh ada daya tarik emosional. Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan psikologis konsumen. Banyak konsumen termotivasi mengambil keputusan dan membeli suatu produk karena emosionalnya juga. Dan perasaannya terhadap merek dapat menjadi lebih penting dari pengetahuan. Terdapat hati dan karena pemilik produk tersebut. Daya tarik emosional lebih baik untuk menjual merek daripada daya tarik rasional. Jadi daya tarik emosional itu lebih efektif jika untuk menjual mereknya. 8 ada daya tarik kombinasi. Daya tarik kombinasi ini daya tarik perpaduan antara berbagai daya tarik yang telah dibahas. Jadi perpaduan seluruh 1/7 daya tarik tadi adalah daya tarik kombinasi. Banyak perusahaan yang menggunakan untuk menarik perhatian penonton. Oke, kenapa perusahaan banyak menggunakan daya tarik kombinasi? Karena perusahaan pun juga ingin semua part dari daya tarik itu menjadi satu sehingga dirangkum dalam situ, jadi lebih simpel menggunakan daya tarik kombinasi tersebut. Next, we have to yang pertama di search engine
SEO ya, search engine tadi merupakan taktik pemasaran yang memakan waktu 3 hingga 6 bulan. Jadi SEO ini memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi time frame yang akan memakan waktu yang lebih lama, katakanlah 6 bulan lah, atau bahkan lebih lama lagi ya. Maka harus menyiapkan anggaran lebih banyak. Jadi kalau lebih lama, semakin lama taktik pemasarannya harganya juga akan semakin banyak. Lebih lama mengalokasikan anggaran ke arah SEO waktu membangun brand lebih kuat di internet, karena semakin lama brand berada di internet maka semakin kuat pula brand itu standing di internet itu. Enggak hanya itu, analisis kompetitor juga wajib dilakukan. Semakin kuat SEO kompetitor, setidaknya kita membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk bisa lebih bagus ya. Kalau ingin melakukan campaign SEO manual bisa ditangani sendiri. Oke. Yang dibutuhkan cukup laptop sama koneksi internet aja. Anggap saja tagihan listrik juga dihitung, koneksi internet juga dihitung, rata-rata kurang lebih 500.000 per bulan kalau ditangani sendiri. Jika menggunakan jasa SEO, itu kan ditangani sendiri otomatis 500.000 lah. Namun jika menggunakan SEO ini dari konsultan atau agensi, jadi kita konsultasi dulu, minimal itu kita bayar sekitar 1 juta rupiah per bulannya. Karena SEO ini bersifat jangka panjang, jadi bisa dihitung sendirilah perkiraan berapa bulan kamu butuh menjalankan campaign itu. Kira-kira aku bisa kasih tahu kurang lebih 1 juta per bulan itu minimal. Tapi itu kan dalam jangka waktu per bulan. Kalau umpamanya tadi kan disebutkan di atas 3 sampai 6 bulan. Dan dikalikan saja kalau 3 bulan 3 juta, kalau 6 bulan itu 6 juta itu minimal. Yang kedua adalah pay per click atau PPC marketing. Merupakan cara terbaik untuk traffic yang berkualitas yang masuk langsung ke web kalian. Hanya dalam waktu 15 menit iklan bisa tampil dalam mesin pencari kepada calon pelanggan yang potensial. Bila jangka time frame pemasaran lebih pendek, misalnya saja di bawah 3 bulan ya, alokasikan anggaran lebih besar untuk PPC agar dapat membantu dalam meningkatkan lalu lintas langsung ke situs kamu. Untuk PPC AdWords yang disediakan Google, biar di atas mesin mencari, kamu bisa memasukkan budget harian mulai dari angka berapapun. Biasanya sih mulai dari angka 25.000 per hari kalau buat AdWords-nya. Kalau buat sebulan kan tinggal kali 30 hari aja. Yang ketiga adalah social media marketing juga membutuhkan waktu yang lama. Meskipun lama, time frame-nya juga harus diperhitungkan untuk bersamaan melakukan pemasaran dengan pemasaran online lainnya. Misalkan saja SEO dengan waktu singkat dan dana yang terbatas, maka alokasikan sebagai anggaran untuk social media marketing. Oke. Ada 2 jenis campaign yang bisa dilakukan. Yang pertama social media management, yaitu dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri bisa dibilang gratis lah, paling cuma biaya internet sama listrik aja. Namun jika menggunakan jasa pihak ketiga nih, kira-kira dibutuhkan 3 jutaan lah per bulan begitu. Ini sudah termasuk konten loh ya, penjadwalan posting juga termasuk, dan juga interaksi dengan pengguna medsos yang lain juga udah termasuk untuk 3 juta per bulan tadi. Itu tadi yang pertama. Jenis campaign yang kedua itu adalah campaign marketing berbayar. Platform terkenal yang memberikan fitur iklan ini, contohnya adalah Facebook and Instagram. Harga pasar iklan ini juga bervariasi, tergantung jangkauan pasar dan durasi. Minim 1 juta lah untuk masing-masing platform. Yang selanjutnya adalah email. Email marketing adalah cara langsung untuk berkomunikasi dengan klien dan juga jadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan penjualan. Bila memiliki waktu yang lebih untuk menjalankan strategi digital, maka kamu harus mengalokasikan anggaran untuk marketing yang efektif tersebut. Biaya internet marketing yang diperlukan juga sampai sekitar 160.000 per bulan lah email. Mobile apps adalah salah satu yang terhitung paling mahal untuk angka investasi awal. Seperti yang kalian tahu, biaya pembuatan aplikasi mobile terhitung tidak murah. Angka minimal yang bisa diestimasi dalam pembuatan aplikasi mobile yang murah, basic sekitar kira-kira 8 jutaan lah. Okay, well, if you interested Linux Corporation, you can search in Twitter, Instagram, and Shopee.
kita bisa di Twitter, di situ linknya Universitas, dan Instagram juga terdapat di situ, dan Shopee juga udah terdapat di situ. We are here. Oke, hasil foto produk kan di sebelumnya aku ngomong kalau hasil foto produknya ada. Kita bisa menarik mungkin di sini. Oke. For us, we will sharing you and your company with the world, and why not carry with us? Thank you.